Kenapa sekarang banyak orang pinter tapi nggak tahu, nggak sadar siapa dia, tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya berita yang lagi ramai lah, berita yang lagi ramai ini, Masya Allah. Kenapa? Tidak punya karakter, tidak punya tathhirul qalb, tathhirul tazkiyatun nafas. Yang polisi, yang tentara juga maaf Pak Dandim, di Papua ada tentara mutilasi, semuanya kehilangan akhlak. Bukan hanya tentara polisi, pesantren Gontor ada santrinya yang dibunuh oleh sesama santri. Mudah-mudahan dikempek, babakan, buntet, gedongan, gak ada kerjaan seperti ini. Di Gontor itu ada santri mati dibunuh oleh teman-temannya, dikeroyok. Mudah-mudahan dikempek, gedongan, babakan, rejoinangun, buntet, gak ada seperti ini. Na'udzubillah. Karakter sebelum ilmu. Kalau skill dulu, ilmu dulu, baru akhlak, nggak mungkin akan berhasil. Maka hakim yang mudah disuap pinter tapi tidak berakhlak. Jaksa yang mudah disuap pinter tapi nggak berakhlak. Polisi yang mudah disuap pinter tapi nggak berakhlak. Tentara yang bisa disuap pinter nggak berakhlak. Pejabat DPR yang bisa disuap, DPR yang pinter tapi nggak berakhlak. Sayang akhir-akhir ini di Cirebon agak terkenal dengan geng motor. Ini tanggung jawab Pak Dandim, ada tanggung jawab panjenengan, tanggung jawab Pak dan Kapolres dan Pak Bupati. Geng motor sangat brutal. Kalau di Jakarta pantas kota besar, di Surabaya pantas kota besar, Cirebon kota kecil. Artinya apa? Pelakunya bisa dilihat, anaknya siapa, bocah endi kan bisa kan? Bisa kan? Ditangkap dong. Kalau di Jakarta sulit, siapa ini? Dari mana ini sulit? Jakarta besar. Nah kalau Cirebon kota kecil, ada geng motor yang dari mukanya tahu dong, bocah kana, bocah kene, arane si anaknya sikit, keluarga sikit, ya tangkap dong. Menjaga martabat Cirebon. Narkoba di Cirebon juga cukup masif. Memalukan. Yang paling dosa nomor 1 bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 ketua DPRD, nomor 4 Pak Dandim, nomor 16 ketua NU. Pada tahun 1983 ada seorang guru besar ilmu politik Amerika namanya Samuel Huntington. Siapa namanya? Angel Islam. Biasanya Colikin, Jumadi. Samuel Huntington memberikan kuliah umum yang kemudian kuliahnya diterbitkan menjadi buku. Judulnya Class Civilization. Siro'at Bainal Hadarah. Ketua NU Indramayu, Kang Mustafa, yang saya hormati. Apa isinya? Ringkasnya, bahwa nanti tidak lama lagi akan terjadi perang budaya. Bukan perang politik, tapi perang budaya. Dan itu dibuktikan, harus bukti dong, kalau ngeramal harus bukti. Dipaksakan harus bukti. Dengan tragedi di Timur Tengah, sampai sekarang, dimulai dari Tunis, seorang penjual sayur namanya Abu Zaid, mengeluarkan unek-uneknya di depan parlemen, tidak ada yang gubris, akhirnya dia bunuh diri dengan menyiram bensin. Dari situ bergolak di Tunis, hilang rasa nasionalismenya, perpecahan terjadi, presidennya Zainal Abidin bin Ali lari, padahal kaya raya. Tapi sekarang agak mendingan, kalau Tunis agak mendingan tenang.
pindah ke Mesir, demo selama hampir 1 bulan, Presiden Hosni Mubarak mengguling, diganti oleh seorang pemimpin Ikhwan Muslimun, Muhammad Al-Mursi, tapi tidak lama digulingkan oleh tentara sampai sekarang. Pindah, wah kalau Irak lebih dulu, Afghanistan lebih dulu, pindah ke Suriah sampai sekarang. Presiden Bashar Assad masih mampu menjaga kedudukannya walaupun perang antar kelompok, ada Syiah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Jabhatun Nasrah, ada Nusairiyah, ada Ahli Sunnah, perang karpe dewek lah. Terus berkecamuk, kurang lebih sudah 500.000 orang meninggal. Itu semua persis ramalan Samuel Huntington. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Maka sekarang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tidak ada pemimpin Arab yang berperan. Pak Jokowi lumayan, sudah mencoba datang ke Ukraina, datang ke Rusia. Pemimpin Arab nggak ada yang mencoba menjadi penengah, melakukan mediasi, menawarkan solusi, sama sekali nggak ada. Itu apa artinya? Artinya pemimpin Arab yang notabene pemimpin Muslim tidak satu pun yang berwibawa di mata dunia internasional. Perang budaya ini sangat berbahaya. Kehilangan budaya, kebangkrutan budaya akan lebih rugi, lebih menantang daripada kebangkrutan ekonomi. Krisis ekonomi bisa dikejar dalam waktu singkat. Krisis politik mudahlah. Begitu ada pemilu yang bebas, muncul lagi konsensus politik. Tapi kalau sudah krisis budaya, jangan harap bisa selesai 50 tahun. Nah, apa maksudnya saya cerita begini, apa artinya? Di Indonesia, alhamdulillah, ramalan Samuel Huntington tidak terjadi di Indonesia. Peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, krisis hanya 3,5 bulan. Begitu multipartai, pemilu selesai sudah. Tidak ada lagi, tidak sampai perang saudara. Perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Kalau di Timur Tengah barangkali sejak tahun 97 ya, sampai sekarang barangkali belum selesai kalau di Timur Tengah. Di Indonesia, alhamdulillah 3,5 bulan, lamanya setengah tahun. Begitu multipartai disahkan, pemilu digelar, selesai sudah krisis kita semuanya. Menjadi satu lagi sebagai kesatuan warga bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, disinilah perannya pesantren, Pak Bupati. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh dalam memperkuat persatuan NKRI, semangat ukhuwah watoniyah, spirit nasionalis. Di samping pesantren membangun budaya, akhlakul karimah, memahami agama, ruhuddin atau ruhul Islam akan kita dapati di pesantren, tidak akan kita dapati di sekolah-sekolah. Yang Ustadz DB belum bisa baca Quran. Sanawiyah negeri, aliyah negeri, kecuali keluar pesantren, kecuali. Kalau nggak keluar pesantren, ustadznya tuh loh nggak bisa baca Quran dengan benar. Bagaimana mau akan menjadi Hisnul Hasin, Ruhuddin? Bagaimana akan menjadi benteng agama Islam kalau kualitas guru-gurunya baca Quran saja tidak bisa? Itu guru sekolah agama loh ya, bukan guru sekolah SMA, bukan sekolah agama. Peran pesantren sungguh sangat mulia sejak dulu sampai sekarang. Pertama, peran membangun ruhul Islam wa ta'alimuh wa mabadi'uh. Peran membangun semangat beragama Islam dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman, dengan mendalami betul-betul ilmu yang ada dalam agama Islam, tafsir, hadis, dan seterusnya. Di agama lain, Yahudi, Kristen, apalagi Hindu, Buddha, apalagi tidak ada ilmu yang semacam usul fikih, yaitu metode bagaimana memahami Quran dan hadis sehingga melahirkan ijtihad yang menghasilkan ilmu fikih. Yahudi tidak ada, Kristen boten wonten. Ya baca teks aja, baca Injil lah. Ilmu semacam usul fikih, ayatnya ada muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khossah, nasikhah, mansukhah. Gak ada hakiki, majazi. Ilmu itu gak ada di Yahudi Kristen. Bukan menghina, ini kenyataan, pembahasan ilmiah ini. Bukan menghina, bukan. Ilmu semacam ilmu hadis, dalam seleksi hadis, hadis dinamakan sahih kalau muttasil, dhabit, thiqah, adil, baru sahih. Kurang satu syaratnya, turun hasan. Kurang lagi dhaif, dhaifnya macam-macam. Tidak ada metode seleksi yang semacam ini di agama lain. Nah, di kita pun di tengah-tengah umat Islam ini yang masih menekuni ilmu itu hanya di pesantren. Ini namanya ruhul Islam. Betul-betul membesarkan, membentengi ilmu pengetahuan agama Islam. Bukan fikihnya loh. Bukan fikihnya, bukan hadisnya, ilmu usul fikihnya. Ilmu mustalah hadisnya yang tidak ada di luar pesantren. Kalau tuh ada cuma tekstual banget atau dangkal banget. Di pesantren Latiful Syarat sampai Jamul Jawami, kiainya menerangkan sampai kemeringet. Padahal angka bayarannya padahal. Tadi Mas Kangmu sudah menjelaskan kalau sowan ke kiai harus pakai bawa sedekah. Makanya yang menghina kiai dalam hal amplop langsung dipecat oleh kamu sendiri yang mecat. Ilmu semacam itu, manhaj, metodologi memahami Quran, metodologi menseleksi hadis, tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan di luar pesantren. Percaya saya sama saya. Saya pernah kuliah di Indonesia ini dan melanjutkan ke Timur Tengah. Betapa jauhnya perkuliahan di sini dengan perkuliahan di Timur Tengah. Betapa jauh kualitasnya. Hadirin saya hormati,
Di pesantren ada pelajaran Al-Quran face to face, muajahah, wajhan biwajhin, ya masih gitu ya. Berhadapan satu anak dengan kiainya, maka kita jamin khotimin Quran dari pesantren SAS ini yakin baca Qurannya fasih. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, kalau ngaji Qurannya cuma kolektif, ustadznya baca, terus ayo rame-rame menirukan, nggak akan sefasih yang wajhan biwajhin. Talaqi wajhan biwajhin, talaqi mubashir. Ini merupakan kelebihan pesantren, terutama Kempek. Ya saya kira Gedongan juga sama lah, babakannya sama, ngaji Qurannya wajhan biwajhin. Tidak mungkin terjadi metode ini, tidak akan kita debati di luar lembaga pesantren. Luar biasa. Bahagialah para khotimin yang telah menyelesaikan khotmil Quran di pesantren Kempek ini. Anda atau saudara-saudara semuanya, adik-adik semuanya telah mendapatkan pelajaran tilawatil Quran, qiraatil Quran, qiraah mujawwadah, qiraah yang sangat baik melalui guru-guru yang ada di pesantren Kempek. Quran dulu ditulis dengan tulisan Arab tanpa titik, ba ta tha sama, jim ha kho sama, dal zal nggak ada bedanya, ro zai nggak ada bedanya. Zaman Kanjeng Nabi, sahabat bisa baca walaupun nggak ada titiknya. Setelah Islam semakin meluas, maka ada seorang yang bernama Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alah Toto Soekardi lah, gampang. Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah. Beliaulah wadi'un nuqat alal huruf, yang menciptakan titik, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Sayyidina Ali. Luar biasa jasanya. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka seorang Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, wafat tahun 175 Hijriah, menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa tadi yang bikin, siapa namanya? Alah, sarapannya apa ya, Masya Allah, sarapannya semayi. Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, sarapan tuh susu, telur, madu, cerdas, sarapannya semayi, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang salah membaca Al-Quran. Maka kebutuhan sangat mendesak, kebutuhan sangat darurat. Bagaimana metode membaca Quran? Seorang imam bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, siapa? Yang wafat tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu tajwid qiraatil Quran. Baru tahun itu, tahun-tahun 200 lah kira-kira, baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak. Oh, baru kali itu. Baru tahun 200-an. Ya bid'ah. Jangan Kanjeng Nabi mboten wonten bid'ah. Tapi kalau nggak pakai bid'ah tajwid, baca Qur'annya mal'un. Baca Qur'an dapat laknat. Apalagi dapat pahala. Dapatlah kalau nggak pakai bid'ah ilmu tajwid. Inilah jasa para ulama yang sangat luar biasa. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, kita baca Quran salah semua. Coba kalau nggak ada harokat, kita baca Quran bengong. Coba kalau nggak ada titik, mana mungkin kita baca tulisan Arab. Itulah jasanya para ulama terdahulu
yang sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh kita semua. Luar biasa. Itulah jasa para ulama. Oleh karena itu kita sekarang tinggal rajin baca Quran. Orang Islam harus rajin baca Quran. Pagi-pagi sebelum lisan itu apa? Cangkem, kasar, cangkem kasar. Sebelum mulut kita untuk bicara hal-hal lain, hal-hal apa saja, coba diawali dengan baca Al-Qur'an, walaupun setengah halaman, walaupun 2 ayat, 4 ayat. Sebelum ngomong yang lain, baca Quran dulu, baru Pak Bupati ngurusi administrasi lah, atau ngurusi perintah-perintah. Baca Quran dulu. Lisan dari Allah ini coba kita gunakan, pertama kali pagi-pagi kita gunakan untuk qiraatul Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi shiqaqin wa ma tawghina min hakami ma huribat qattu illa ada min harabi adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hir'anil harami laha ma'anin kama wujil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis sa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Wah, kalau saya baca semua sampai subuh nanti. Quran itu mushafnya seumpama ini mushaf seumpama. Mushafnya ini hadis baru dicetak di Jakarta, di Surabaya, yang nyetak manusia, yang nyetak tintanya yang bikin manusia, kertasnya yang bikin Sinarmas. Baru kan? Tapi Quran sebagai sifatul qadim, sifatullahil dzatil qadim, maka Quran adalah qadim. Mana paham orang ya? Aduh. Mushafnya hadis, tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Oh, paten. Dan Al-Quran mukjizatnya Rasulullah yang sampai ila yaumil qiyamah tidak akan hilang insyaallah, dijaga oleh hafazatil Quran, oleh para penghafal Quran, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan rusak karena dihafal. Ayo cari, silakan cari, ada enggak pastor pendeta hafal Bible? Ayo cari, ayo. Enggak ada, itu pasturnya loh itu, bukan santrinya, bukan anak kecilnya, bukan. Di kita anak-anak kecil banyak yang hufadzil Quran, apalagi ustadznya. Nah, mukjizatnya para nabi, Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, bisa jadi bikin laut merah jadi jalan tol. Tapi hebat kan? Tapi sudah nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati, tapi nggak ada sudah. Tapi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad, mukjizah khalidah ila yaumil qiyamah. Dibaca tidak pernah bosan Quran itu. Lagi sedih baca Quran, pas. Lagi seneng baca Quran, pas. Menikahkan baca Quran, ya. Kematian baca Quran, pas. Dalam keadaan apapun baca Quran, pas. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaib wa la tusamu al iktsari bis sa'mi.
Bahkan orang yang ahli baca Quran, qarrat biya ainu qariha, insyaallah uripe tenang, hatinya tenang tentram, bi barakati qiraatil Quran. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladha min wardasyabimi. Kalau kamu takut neraka, kalau Anda takut neraka, kemudian Anda baca Quran, itu berarti Anda sedang memadamkan api neraka. Kalau kita takut narulladha, neraka ladha, kemudian kita baca Quran, itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Luar biasa mujizat Al-Quran ini. Syukur-syukur ma'afahmi ma'ani. Syukur-syukur dengan dipahami makna-maknanya. Tadi Kiai Wawan ngimami tahlil la ilaha illallah hayyum maujud. Hati-hati. Hati-hati nih semuanya. Hayyun maha hidup, maujudun yang diwujudkan. Isim maf'ul kan? Yang diwujudkan. Salah. Terus gimana yang benar? La ilaha illallah hayyum maujud ay masy'urun biwujudih. Zat yang dirasakan adanya. Masy'ur ay ma'lumun lah. Masy'urun biwujudih. Secara fitrah semua manusia mengakui adanya Allah. Secara fitrah. Semua manusia pasti di dalam hatinya merasakan adanya Tuhan yang menciptakan kita semua. Maka maujudun artinya apa? Semua jawab. Masy'urun biwujudih. Apa? Dirasakan adanya. Awas, jangan maujudun diwujudkan. Masa Allah diwujudkan? Paham betul? Ini penting sekali nih, penting sekali. Hayyun maujud, Allah maha hidup dan maha yang dirasakan wujudnya. Nah, kayak gini nggak ada kalau di luar pesantren, nggak ada kayak gini ini. Pesantren sebagai Hisnul Hasin Ruhuddin, inti daripada agama, spirit daripada agama, bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, tapi akhlakul karimah. Akhlakul membangun wisdom, hikmah di dalam hati kita semuanya. Bukan hanya akidah, kafir, sesat, murtad, musyrik. Bukan hanya itu kalau di pesantren. Atau syariah, sholat, kalau nggak sholat, bunuh. Pencuri, potong tangan. Yang zina, gebukin ping 100. Yang mabok minum arak, gebukin 40 kali. Bukan hanya itu yang kita sampaikan di masyarakat. Tapi yang paling penting adalah budaya, akhlakul karimah. Malah sebelum skill, karakter dulu. Karakter sebelum skill. Wa yuzakkihim baru wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nafas dulu. Membangun kepribadian dulu. Dengan budaya yang maksimal. Akhlakul karimah yang maksimal, baru ilmu pengetahuan. Kenapa sekarang banyak orang pinter tapi nggak tahu, nggak sadar siapa dia, tidak mampu mengendalikan dirinya? Ya berita yang lagi rame lah, berita yang lagi rame ini, Masya Allah. Kenapa? Tidak punya karakter, tidak punya tathhirul qalb, tathhirul tazkiyatun nafas. Yang polisi, yang tentara juga maaf Pak Dandim. Di Papua ada tentara mutilasi, semuanya kehilangan akhlak. Bukan hanya tentara polisi, pesantren Gontor, ada santrinya yang dibunuh oleh sesama santri. Mudah-mudahan dikempek, babakan, buntet, gedongan, gak ada kerjaan seperti ini. Di Gontor itu, ada santri mati dibunuh oleh teman-temannya, dikeroyok. Mudah-mudahan dikempek, gedongan, babakan, rejoinangun, buntet, gak ada seperti ini. Na'udzubillah. Karakter sebelum ilmu. Kalau skill dulu, ilmu dulu, baru akhlak, nggak mungkin akan berhasil. Maka hakim yang mudah disuap, pinter tapi tidak berakhlak. Jaksa yang mudah disuap,
pinter tapi nggak berakhlak. Polisi yang mudah disuap, pinter tapi nggak berakhlak. Tentara yang bisa disuap, mohon maaf, pinter nggak berakhlak. Pejabat DPR yang bisa disuap, DPR yang pinter tapi nggak berakhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu bukan agamanya, bukan akhlaknya. Coba, jangan kaget, jangan kaget. Tadi sudah saya contohkan di Timur Tengah, agamanya benar, madhabnya benar, Hanafi, Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya morat-marit. Sudah 40 tahun perang saudara, akhlaknya morat-marit. Sampean wani beli, sampean berani enggak pergi ke Afghanistan sendirian? Jalan malam-malam, berani enggak? Tuh di negara Islam padahal tuh. Saya berani enggak di Yaman pergi sendirian? Berani enggak? Itu negara Islam tuh padahal. Akidahnya benar, akidah syariah benar, kitab suci benar Quran. Tapi kita pergi ke Jepang, agamanya tidak jelas. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Agama namanya Shinto, agama lokal. Kayak di Indonesia, agama lokal banyak, ada 20 barangkali. Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Pangestu, Parpalin, dan lain-lain lah. Itu agama lokal itu. Lah di Jepang tuh agamanya seperti itu. Nggak terkenal, Shinto. Tapi budayanya maju. Akhlaknya bagus. Tidak ada korupsi. Tidak ada penodong. Tidak ada perampok. Hak asasi manusia dilindungi. Tidak pelanggaran hukum, yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Itu di Jepang. Kita pergi ke Jepang, jalan-jalan jam 12 hanya berdua, aman. Hati tentram. Di Australia, aman. Di New Zealand, aman. Tapi ke Afghanistan, ke Libya, Yaman, berani sama jalan sendirian. Ke Suriah, di Damaskus sama jalan sendirian, berani. Nah ini. Maka martabat bangsa bukan agamanya, bukan kitab sucinya, bukan Tuhan dan nabinya, tapi akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya unggul, akhlaknya bobrok, martabatnya hancur. Mari kita jaga akhlakul karimah di Cirebon. Sayang akhir-akhir ini di Cirebon agak terkenal dengan geng motor. Ini tanggung jawab Pak Dandim, ada tanggung jawab panjenengan, tanggung jawab Pak dan Kapolres dan Pak Bupati. Geng motor sangat brutal. Kalau di Jakarta pantas kota besar, di Surabaya pantas kota besar, Cirebon kota kecil. Artinya apa? Pelakunya bisa dilihat, anaknya siapa, bocah endi kan bisa kan? Bisa kan? Ditangkap dong. Kalau di Jakarta sulit, siapa ini? Dari mana ini sulit? Jakarta besar. Nah kalau Cirebon kota kecil, ada geng motor yang dari mukanya tahu dong, bocah kana, bocah kene, arane si anak sikit, keluarga sikit, ya tangkap dong. Menjaga martabat Cirebon. Narkoba di Cirebon juga cukup masif. Memalukan. Yang paling dosa nomor 1 bupati. Nomor 2 Kapolres, nomor 3 Ketua DPRD, nomor 4 Pak Dandim, nomor 16 Ketua NU. Pergi ke Jepang, pergi ke Eropa, pergi ke New Zealand, Australia, aman, tentram, tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Pergi ke negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yang agamanya benar lah, akidahnya benar, syariatnya benar, ada rasa takut, rasa ngeri, rasa was-was. Martabat bangsa seperti itu akan hancur, tidak akan dihormati oleh dunia internasional. Ini yang dikehendaki oleh Samuel Huntington, bahwa ada perang budaya. Memasuki era 4.0, era revolusi
4.0 ini, kita semua mustad'afin. Kita ini loh, kita kulo barang kulo niki mustad'afin. Tidak mampu melawan budaya WhatsApp, YouTube, Instagram, Google. Ya kita TikTok. Kita cari berita. Dari Deadcom, dari Okazon, dari Kompas misalkan lewat HP. Tapi di sela-sela berita, ayo gambarnya macam-macam. Gimana? Wah, rupanya suka nonton tuh. Saya hanya baca, cari berita perkembangan kasus Sambo kayak apa. Saya cari semua. Tapi di tengah-tengah cari berita itu, nongol gambar-gambar yang nggak benar. Kita tidak bisa melawan. Namanya kita kalah dalam perang peradaban, perang budaya. Sing hatam Quran, sing akhlaknya baik, santri kempet, minder menghadapi orang luar yang belum tentu akhlaknya baik, belum tentu perilakunya baik, kita minder. Ini jelas kekalahan dalam perang budaya. Kadang-kadang malah, tapi bukan di Cirebon, bukan. Kadang-kadang malah ketua NU-nya aja takut sama bupati itu, Masya Allah. Di daerah lain dunia. Ketua NU takut sama bupati, sama Dandim takut ketua NU. Nggak boleh itu. Harus setara. Harus setara. Kalau Pak Bupati baik, kita berikan respek. Kalau Bupati dianggap kurang menguntungkan masyarakat, kita kritik. Bukan berarti oposisi. Bukan berarti ingin melengsarkan Bupati, tidak. Dalam rangka membangun, kritik membangun. Saya dulu suka kritik Pak Jokowi. Badannya dekat, sering makan bareng. Tapi begitu menurut saya ini akan merugikan masyarakat, saya lawan, saya kritik. Bukan untuk melengsarkan Pak Jokowi, tidak. Ketika pemerintah rencana akan memberlakukan sekolah full days. Sekolah 1 hari, pulang jam 5 dari jam 8. Madrasah gua apa? Madrasah untuk apa itu? Untuk kandang ayam? Saya satu-satunya, ya dengan teman-teman PBNU, satu-satunya yang menyuarakan keras, memohon, mengharap agar Presiden mencabut peraturan menteri tersebut. Alhamdulillah berhasil. Undang-undang pesantren, ada pasal yang sangat merendahkan kiai. Pasal berapa? Lupa saya Pak Pandi Najmi. Lupa saya pasal nomor berapa. Ada ayat dalam pasal bahwa kiai di bawah kontrol Kemenag. Masya Allah. Kiai Mustafa di bawah kontrol siapa? Kemenag Cirebon siapa? Kemenag Cirebon. Kiai Mustafa di bawah Kemenag Kabupaten Cirebon. Nah di Kang Aziz juga di bawah Kemenag. Ya Allah. Coret. Saya perintahkan namanya Pak Robikin dan Pak Adi Najmi yang ahli hukum. Alhamdulillah berhasil. Hilang dari undang-undang pesantren. Dikira saya nganggur apa jadi PBNU dulu? Ketika Pak Jokowi kampanye, kalau menang akan memberikan hadiah Hari Santri. Oke, itu bagus. Setelah menang, Hari Santri maunya Pak Jokowi tanggal 1 Muharram. Saya langsung menghadap, Pak, kalau 1 Muharram bukan hari santri, nggak pantas jadi hari santri. Itu hari tahun Hijriah milik seluruh umat Islam sedunia itu sih, tahun baru Islam. Jadi apa katanya? Tanggal 22 Oktober, di mana Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad melawan nikah, sehingga masyarakat santri Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Madura melawan kedatangan nikah. Kiai Abbas pun ikut perang. Kiai Satori, Kiai Amin Babakan, Kiai Satori Jawinangun ikut serta perang. Kiai ikut perang. Itu Pak hari santri Pak. Ya sudah kalau gitu di FGD-kan dulu katanya. Ada diskusi dulu di Hotel Salak Bogor. Saya, Pak Azubadi Azro, Direktur Pesantren, Pak Abdul Syarwani, pembahasnya itu. Semua ormas diundang. Dan semua sepakat 22 Oktober hari santri.
kecuali Muhammadiyah. Ya, nggak saya padanya nih. Kecuali Muhammadiyah, Al-Irsyad setuju, PUI setuju, Syarikat Islam setuju, Jum'atul Anwar setuju, Wasliyah setuju. Kecuali Muhammadiyah nggak setuju. Alasannya, kalau ada hari santri, nanti bikin perpecahan bangsa. Ada santri, ada bukan santri. Alah, enggak lah. Ada Ibu Kartini, nggak ada Ibu Kartono. Ada ada Ibu Kartini, nggak ada hari Jenderal Sudirman. Ada hari guru, nggak ada hari murid. Ada hari ibu, nggak ada hari ayah. Nggak apa-apa, nggak jadi pecah nggak apa bangsa ini. Alhamdulillah, tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Jokowi surat keputusannya nomor 9. Disahkannya tanggal 9 Muharram. Ya Allah, luar biasa itu. 9 semua itu waktu itu. Dilalah kersane yang Allah. Walhasil kita harus punya kepribadian, punya prinsip, punya karakter. Ketika pemerintah benar, kita dukung. Dukungnya tidak pamrih apa-apa. Ketika pemerintah kita anggap salah, kita kritik. Ngeritiknya bukan tendensi ingin melengsarkan atau ingin menjelekkan, tidak. Itulah gunanya civil society. Gunanya qawwah madaniyah, yaitu Nahdlatul Ulama. Negara sebesar apapun harus punya ada kekuatan civil society. Kalau di Eropa, kekuatan civil society gereja. Persatuan gereja itulah menjadi kekuatan civil society. Penyeimbang pemerintah. Kekuatan politik diimbangi oleh kekuatan yang non-politik. Ormas, LSM, sebenarnya adalah kekuatan civil society. Jamiah-jamiah, itu kekuatan civil society. Bukan kekuatan politik, bukan pegawai negeri, bukan di bawah birokrasi, tidak. Di luar itu semua. Tapi fungsinya memberikan keseimbangan terhadap perjalanan politik bangsa ini. Maka PBNU harus selalu kritis terhadap pemerintah. Harus selalu kritis. Tidak boleh diem. Minyak goreng langka, harus dikritik dong. BBM naik, harus kritik dong. Barang-barang naik semua, harga-harga naik semua. Harus bersuara itu, nggak boleh didiamkan. Itulah Al-Hisnul Hasin min Ruhil Islam. Satu lagi, pesantren adalah Al-Hisnul Hasin Ruhil Watoniyah. Pesantren itu memperkuat semangat nasionalisme. Di luar pesantren belum tentu. Kenapa? Kiai-kiai dulu ketika membangun pesantren, gak penting namanya terkenal. Yang penting nama desanya. Saya tanya, pesantren Tebuireng namanya apa? Gak ada yang tahu. Itu namanya Salafiyah Syafi'iyah namanya. Gak ada yang tahu. Gak apa-apa. Kata Mbah Hashim, gak apa-apa orang terkenal jenenge. Yang penting Tebuirengnya terkenal. Pesantren Lirboyo, apa namanya? Oh, terkenal ya. Tapi Lirboyo lebih terkenal. Pesantren Sidogiri, pesantren Ploso, Sarang, Lasem, Rembang, Tegarejo, Cipasung, Kempek, Arjayunangun, Gedongan, Babakan. Nama nggak penting terkenal. Yang penting daerahnya terkenal. Ini menunjukkan bahwa ruhul watoniyah dimiliki oleh para kiai-kiai. Malah pesantren yang diangkat namanya itu kadang-kadang bukan pesantren betulan, As-Sunnah, Az-Zaitun, apalagi As-Sofwah. Pesantrenan itu nggak betul-betul dalam pesantren mengkaji agama dan perkuat nasionalisme, nggak ada itu. Apa? Yayasan Ali bin Abi Thalib, Yayasan Bukhari Muslim. Kalau kiai enggak, pesan Kempek. Sudah, Masya Allah, Kempeknya terkenal. Kempek. Buntet yang terkenal. Namanya Buntet. Namanya Buntet tuh. Enggak ada namanya ya? Gedongan apa namanya? Enggak ada ya? Ya belakangan macam-macam. Dulu waktu pertama kali mendirikan enggak ada namanya.
Gedongan itu aja. Belakangan ada khas, ada ini belakangan ini. Judulnya cuma kempek gitu aja. Ini berarti apa? Pesantren merupakan benteng yang kokoh dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Maka selama ada pesantren, jangan khawatir Indonesia akan bubar. Jangan khawatir Islam ahli sunnah wal jamaah akan bubar dari tanah negeri Indonesia ini. Ya Allah, silahkan di luar pesantren carut marut, silahkan di luar kempek, di luar babakan, di luar buntet gedungan, gak karu-karuan. Pesantren tetap punya prinsip membangun akhlakul karimah. Seperti ada bayi namanya Musa, dihanyutkan di sungai karena takut dibunuh. Ditemu oleh istrinya Fir'aun, Siti Asia, dibawa ke istana, dipelihara sampai besar. Musa ini hidupnya di tengah-tengah kufur, fusuk, fujur. Musa lahir sampai besar di tengah-tengah kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaratan. Tapi Musa tidak terpengaruh sama sekali dengan istananya. Paham bukan? Kenapa? Karena dididik oleh imra'atun sholihatun abidatun mukhlisah. Silakan di luar nih, kenakalan remaja, narkoba, judi dan seterusnya. Insya Allah dalam pesantren tenang-tenang saja. Jadi pesan ini bagaikan Siti Asia yang mendidik Nabi Musa dengan ikhlas. Bayangkan, Masya Allah, coba bayangkan. Musa ki uripen jero istana sing carut marut kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran. Fir'aun joget-jogetan, telanjang. Tari perut kan tari Fir'aun itu. Asal dari Fir'aun dulu, zaman Fir'aun. Musanya kok nggak ketularan. Terus jadi nabi akhirnya. Waktu remajanya tuh lu nggak pernah nakal. Coba sampean gini, kira-kira sampean, kira-kira lalu sampean nggak? Lalu sampean kira-kira nggak? Tinggal di istana yang situasinya kayak gitu. Kira-kira sampean gede sampean jadi apa kira-kira? Ya Allah. Tapi Musa berkat dididik oleh mar'atun sholihatun mu'minatun abidatun mukhlisatun, selamat. Musa sebagai Nabiullah yang tidak pernah ada latar belakang melakukan kejahatan. Silakan di luar kempek carut marut, silakan di luar pesantren gak karu-karuan, pesantren akan selamat insya Allah. Ya lamun nasi nakal ya si Jiloro ya 3, 4, 5, 6 lah. Itu lu sangat 10 lah misalnya. Ini secara umumnya saya tanggung jawab ngomong kayak gini. Secara umum pesantren masih mampu berperan membangun karakter anak didiknya. Seperti Asia membina atau memelihara Musa menjadi pemuda yang tanpa cacat, tanpa perilaku dosa, tanpa perilaku kekufuran, kefasikan. Ini ilmu pengetahuan tidak ada gunanya kalau tidak berakhlak, kalau nggak berkarakter. Contoh, Nabi Adam dupai ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Adam dikasih ilmu, intelek, sarjana udahlah. Ilmunya sempurna Adam ini. Melebihi malaikat. Adam melebihi malaikat kedudukannya. Karena apa? Dengan ilmunya itu. Malaikat gak pinter, Adam pinter. Dengan ilmu pengetahuan yang diberi oleh Allah. Kegoda rabine. Mangan syajaratul, buah syajaratul khuldi. Kepencut. Tergoda oleh istrinya. Apa itu sebabnya? Sebab ilmu belum dibarengi dengan hikmah, wisdom yang ada dalam dirinya. Adam diusir dari surga, bertobat ratusan ribu tahun dengan membaca Rabbana dzalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih.
Setelah Anda mendapatkan hikmah dari Allah, mendapat kalimah dari Allah, mendapat wisdom, ma'rifat dari Allah, baru tobatnya diterima. Apalagi kita apalagi Nabi Adam saja dengan ilmunya kegoda hawa nafsu. Padahal pinter, Nabi Adam pinter, kegoda hawa nafsu. Gara-gara istrinya itu, jadi hati-hati. Kadang kayak juga kegoda istrinya juga. Ilmu tidak ada gunanya kalau tanpa hikmah, tanpa wisdom. Bahkan puncak perjalanan intelektual adalah kebingungan dan kebuntuan. Tapi puncak perjalanan intuisi spiritual akan mendapatkan kearifan dan kebijakan. Paham betul? Ya, betul paham yang pun lah. Walhasil pesantren sebagai benteng yang kokoh untuk memperkuat ruhul Islam dan ruhul wataniyah. Kiai Hasyim Asy'ari berjasa mengikat antara ruhuddin dan ruhul wataniyah. Jadi tahun 1914 ketika itu wilayah Islam dipimpin oleh khalifah di Turki Ottoman. Tapi wilayah-wilayah Islam semuanya dijajah. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan, Prancis, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis, Italia, Libya. Belanda menjajah Indonesia. Khalifahnya la haula wala quwata, rajul marid, the sick man. Orang sakit sekarat, gak bisa melawan apa-apa. Untuk menyelamatkan wilayahnya dijajah oleh para penjajah itu. La haula wala quwata. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari sudah tahu, memprediksi, ma'rifat lah, waskito. Tahu sebelum terjadi. Ini pasti khilafah Utsman akan bubar. Kalau ia nanti khilafah akan bubar, jangan sampai antara agama dan nasional, bukan nasionalis ya, antara agama dan mencintai tanah air berpisah. Harus bersatu antara ruhuddin dan ruhul wataniyah. Maka beliau tahun 14 mengeluarkan jargon yang enak didengar, gampang diucapkan, tapi punya makna yang sangat dalam. Hubbul waton minal, nasionalisme bagian dari teologi. Kamu nasionalis harus beragama, kamu beragama harus nasionalis, tidak bisa dipisahkan. Bahkan sampai man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Hasyim Asy'ari itu. Wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat terhadap negaranya atau tanah airnya boleh dibunuh, tapi enggak mengkafirkan. Saya sebetulnya enggak pernah mengkafirkan orang, enggak. Tapi boleh dibunuh. Barang siapa berkhianat pada tanah airnya boleh dibunuh, tapi nggak bilang kafir, nggak. Betul, ternyata tahun 1924 khilafah Turki bubar. Hilanglah sistem khilafah di muka bumi ini. Berdiri negara Turki nasionalis, sekuler, dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman dengan keluarganya semuanya. Turkinya merdeka, jadi negara kebangsaan. Lah lainnya ini gimana ini? Sudan, Mesir, Aljazair, Indonesia, ya karep-karep yang kono. Terserah kamu sekalian sana berjuang sendiri-sendiri. Maka semangat nasionalisme mulai menggelora di masyarakat Arab. Lahirlah partai politik nasionalis, sekuler, sosialis. Pertama kali ada partai politik lahir di Arab adalah Partai Ba'ath. Pendirinya orang Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq dari Suriah, Damaskus. Menggembleng pemuda-pemuda Arab agar semangat nasionalis, lawan itu penjajah. Ayo kita lawan penjajah. Dari Irak tokohnya Hasan Bakar. Dari Suriah Abdul Karim Qasim. Dari Mesir Sa'ad Zaghloul Ahmadul Rabi. Dari Libya Abdul Salam Jalud. Dari Aljazair bin Bella. Nanti akan diteruskan oleh generasi-generasi yang seterusnya, Saddam Hussein, Hafid Assad,
Jamal Nasir, Habibur Ghaibah, Ja'far Umeri, Muammar Gaddafi. Ini yang saya sebut namanya ini Pak, Bu. Ini aktivis nasionalis, tidak atau bukan aktivis Islam. Agamanya Islam, tapi bukan pejuang Islam. Pejuang nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Sekuler artinya tidak mikir agama. Masalah agama karpar kono, itu namanya sekuler namanya. Turki pertama kali jadi negara sekuler, nama tidak boleh bahasa Arab. Orang sudah kadung namanya Muhammad, gak boleh. Mehmet. Orang sudah kadung namanya Khadijah, Cetice. Orang namanya Ali, Alija. Pergi haji, pemerintah gak ikut campur. Pergi haji silakan, gak karep-karepmu. Kementerian Haji dan Wakaf dibubarkan. Sholat gak boleh pakai sound system. Malah di Ankara, di ibu kota yang baru Ankara, pindah ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara, adzan pakai bahasa Turki. Souvenir-souvenir gambar khalifah dilarang. Apalagi pakai kopiah putih, apalagi gamis dilarang, kecuali dalam masjid boleh. Kalau sholat pakai gamis, setelah sholat ditinggal gamisnya. Itu pertama kali Turki dulu sekuler oleh Mustafa Kemal Atatürk. Walhasil, semangat nasionalisme Timur Tengah orang Arab tidak lahir dari qalbul mukmin, tapi nasionalisme orang Indonesia saudara minal qalbil mukmin, lahir dari hati yang beriman. Siapa? Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Maka antara semangat agama dan semangat nasionalis tidak bisa dipisahkan sama sekali. Di Timur Tengah tidak ada ulama yang nasionalis, tidak ada nasionalis yang berjuang agama. Di kita Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, Wahid Hasyim, Gus Dur, itu contoh saja dan semua kiai-kiai lah. Pejuang Islam sekaligus pejuang nasionalis. Tahun 30 berdiri Partai Ba'ath Sosialis Sekuler. Tahun 37 baru orang Islam sadar, ingin bangkit membentuk partai. Ada seorang ulama namanya Syekh Hasan Al-Banna membentuk partai Ikhwanul Muslimun. Menggerakkan pemuda-pemuda Islam, ayo bangkit, 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 jangan tidur, bangkit. Tawassut, ulama Azhar, ahli sunnah, moderat, tidak radikal. Malah rujukannya marjanya tafsir Ibnu Katsir, rujukannya Syekh Hasan Banna itu. Pada tahun 40 ada pemuda ikhwan, kalau kita barangkali Banser barangkali lah, menusuk membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrossi. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini bangkit Islam ini, bukan ini kebangkitan Islam. Kamu bukan membunuh Najrossi, membunuh saya juga kamu ini. Betul? 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Syekh Hasan Banna dibunuh. Syekh Hasan Banna dibunuh, gantinya, ini hati-hati gantinya ini, hati-hati ganti ini. Gantinya Sayyid Qutb, bukan Al-Azhar, Cairo University. Bukan ulama, tapi jurnalis, ya pinter sih, tapi jurnalis. Beliau menulis tafsir fi Dhilal Quran, menulis buku namanya Ma'alim fit Thoriq, yang isinya, ringkasnya begini ringkasnya, semua yang bukan Islam jahiliyah. Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme hubbul waton jahiliyah. Menurut Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memimpin Ikhwan Muslimun, menggerakkan Ikhwan dengan radikal. Tahun 65 mencoba kudeta kepada Jamal Nasir, gagal. Pemimpin Ikhwan 6 orang digantung di Tahrir Square. Sayyid Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, dan seterusnya. Yang kecil-kecil dibunuhin lah. Kayak kecil gak ada beritanya lah. Ini pemimpinnya aja dibunuhin, digantung di Medan Tahrir. Ikhwan dibubarkan. Radikalisme tidak hilang, muncul yang lebih radikal lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa,
tahun 69. Apa gagasan dia? Semua yang tidak setuju dengan saya, tidak sependapat dengan mereka, halal darahnya. Semua kita ini semua halal darahnya. Nanti akan diteruskan oleh sekarang Ansarud Daulah. Yang nusuk Pak Wiranto, yang ngebom masjid di Polres Cirebon, yang nusuk polisi di Masjid Blok M. Itu Ansarud Daulah itu. Kalau Bakar Bashir, Ansar Tauhid, non-muslim. Kalau muslim jangan, non-muslim boleh dibunuh. Itu Bakar Bashir, Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, dan seterusnya. Tapi kalau Ansar Daulah, kita ini halal darahnya semuanya. Itu kelanjutan dari Jamaah Takfir wal Hijrah yang pernah berhasil membunuh Menteri Agama Mesir, Dr. Hussein Al-Zahabi, yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun. Wartawan senior Koran Ahram, Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 6 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat, yang membunuh terang-terangan Sersan Khalid Islambuli. Husni Mubarak naik, Anwar Sadat meninggal, Husni Mubarak naik, mereka dibabat, tapi tidak habis, tidak hilang. Bersembunyi di padang Sinai, di gua-gua, di padang pasir, dan ada sebagian yang lari ke Afghanistan. Aiman Adz-Dzawahiri namanya, antara lain, itulah nanti akan cikal bakal pendiri Al-Qaeda bersama Usama bin Laden. Ini gini-gini harus tahu pengurus NU terutama. Harus tahu pengurus NU ini, begini-gini ini. Insya Allah Nahdlatul Ulama, masyarakat Nahdien pesantren tidak akan terkooptasi oleh radikalisme apapun bentuknya. Ketua boleh ganti, Rois Am boleh ganti, prinsip tidak pernah bergeser Nahdlatul Ulama. HTI tadinya namanya Hizbut Tahrir Palestina, dulu namanya gitu, Gerakan untuk Memerdekakan Palestina. Pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Pendirinya meninggal, ganti namanya Dr. Abdul Qadim. Lapal Palestina dibuang. Hizbut Tahrir itu aja, gak ada Palestinnya. Apa artinya? Gerakan membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, kembali ke khilafah. Jadi kotak-kotak nation ini, kebangsaan, hilangkan itu semuanya. Mari kejayaan Islam harus kembali ke khilafah. Pak, Bu, awas jangan terprovokasi, jangan tertipu. Masalah sistem bernegara, masalah ijtihadiyah. Masalah apa? Tergantung kesepakatan bersama. Sepakat mendirikan khilafah, ya silahkan khilafah. Sepakat mendirikan mamlakah kerajaan, Saudi kerajaan, ya silahkan kerajaan. Sepakat mendirikan keamiran, Emirat, Kuwait, ya silahkan Amir. Sepakat mendirikan kesultanan, ya silahkan Sultan. Sepakat mendirikan Jumhuriyah, Republik, ya ayo kita sepakat untuk mendirikan Indonesia ini sistemnya demokrasi republik. Jangan bawa-bawa agama kalau masalah politik negara. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Orang yang paling zalim adalah orang yang menggunakan atas nama Islam padahal bukan kepentingan Islam. Politik, ekonomi, kelompoknya sendiri. Ini paling zalim ini. Kata Imam Ghazali, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bitariqih akbaru mimman ta'ana fih. Kata Imam Ghazali, bahayanya Islam yang ditimbulkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang tidak benar lebih besar bahayanya daripada musuh Islam. Daripada musuh Islam sekalian musuh. Ini ada orang yang kelihatannya membela Islam, front pembela Islam, dengan cara yang tidak Islami, lebih bahaya daripada orang yang jelas-jelas musuh Islam. Imam Ghazali. Oleh karena itu yakinlah, dan kalau sudah yakin dukunglah Pak Bupati. Kalau sudah yakin, hanya pesantren Al-Hisnul Hasin, Ruhul Islam, dan Ruhul Wataniyah. Yakin, percayalah. Hanya pesantren benteng nasionalisme yang tanpa pamrih
dan benteng spirit agama, kajian ilmu yang sangat mendalam hanya di pesantren. Coba kalau nggak ada pesantren, agama hanya nama plang doang, hanya plangnya doang, hanya merek doang. Tapi dengan pesantren di sini, Quran dihafal, tafsir dikaji, hadis dihaji, fikih didalami, luar biasa. Ini merupakan pertahanan agama yang paling terakhir pesantren ini. Di tengah-tengah era globalisasi yang sangat mengancam dan menantang. Paham betul? Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita tingkatkan iman kita, tingkatkan keagamaan kita. Sholat kita tingkatkan menjadi silah. Bukan hanya sholat seperti ini, bukan. Tapi menjadi komunikasi dengan Allah. Maka orang yang selalu zikir pada Allah, itu bukan berarti zikir sholat terus. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Bukan orang sholat terus, yang gak kerja-kerja nanti. Artinya zikir, ingat pada Allah terus menerus. Sholatnya 5 waktu, ya paling qobliyah ba'diyah lah dengan tahajud. Tapi seterusnya selalu ala sholatihim daimun. Begitu pula puasa, tidak hanya siam tapi saum. Siam puasa yang biasa, tapi kalau saum menjaga mulut, menjaga lisan. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam mengatakan, saya hari ini saum, bukan siam. Saum, apa? Tidak akan ngejak ngomong sama siapapun. Siti Maryam ketika dituduh berzina punya anak Isa Al-Masih itu, saya nggak akan ngejak ngomong sama orang. Saum. Jadi bukan hanya puasa pagi sampai sore nggak makan, tapi mulut harus dijaga, WA harus dijaga, SMS harus dijaga. Paham betul? Sekian mulutnya panjang, sampai mulutnya panjang sekian. Ada WA, ada WhatsApp itu namanya mulutnya kepanjangan mulut sampean. Ngerasani cangkem sebeli, tapi ngerasani karo WA, Masya Allah. Zakat kita tingkatkan bukan hanya zakatul mal yang sekian persen, zakatul tijarah sekian. Mari kita tingkatkan menjadi tazkiyatun nafas, membersihkan diri kita sendiri masing-masing. Haji al-qasdu ila baitil haram, maknanya al-qasdu menuju baitil haram. Mari kita tingkatkan al-qasdu ilallah. Bukan hanya haji pergi ke tanah suci Mekah, itu pasti itu sih. Tapi arti daripada haji pergi ke Mekah, kita sadar bahwa kita ini berjalan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun menuju siapa? Menuju kemana? Menuju Allah. Insya Allah kita semua min ahli ibadah wa ta'ah. Insya Allah. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Wahai orang yang banyak dosanya seperti saya ini, jangan putus asa. Dosamu yang banyak itu kalau disandingkan dengan maghfiratullah menjadi kecil. Alah, menjadi hilang dosa itu. Paham tidak? Paham tidak? Kamu, atau saya lah, saya banyak dosanya besar-besar dibandingkan dengan maghfiratullah, ampunannya Allah yang la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Saya dosa 70 tahun, maghfiratullah berapa tahun? Nggak ada tahunnya. Ada orang dosa pada Allah 90 tahun, pasti ada batasnya. Maghfiratullah, rahmatullah, nggak ada batasnya. Maka ketika dosa besar disandingkan dengan maghfiratullah, menjadi tidak ada apa-apa. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti 'alal hasabil isyani fil qisami. Mudah-mudahan rahmat Gusti Allah dibagi pada orang-orang yang maksiat. Ya selesai semua, nanti bersih semua. Enak ya? Enak. Ini namanya kita dalam rangka tadarruk birroja, mendekatkan kepada Allah dengan optimis, penuh harap ila rahmatillah wa maghfiratih. Mudah-mudahan kita semua min ahli ibadah wa ta'ah, min ahli ikhlas wa sabar wa tawakkul. Insyaallah kita semua fi dhimmatillah, tahta aunillah
wa fikana fillah. Mudah-mudahan NU Jawa Barat, NU Cirebon selalu bisa memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka membela masyarakat, pro rakyat kecil. Ini ada lagi Pak Bupati, nelayan lagi kesulitan solar, cak beri benteng. Solarnya nggak ada, bukan harganya mahal, solarnya tidak ada untuk nelayan loh ya. Ayo beri benteng, ayo. Belum harga-harga yang mahal. Semuanya nanti akibat BBM naik, harga semua naik semua. Ayo priben. Bagi-bagi BLT bukan solusi yang tepat. Sekedar bagi-bagi permen itu. Menurut saya. Oleh karena itu, tanggung jawab Pak Bupati, DPRD, Ketua NU, mari kita cari solusi jalan keluar. Bagaimana agar nelayan bisa melaut lagi. Solarnya nggak ada, bukan solarnya mahal, nggak ada solar yang untuk nelayan, nggak ada. Monggo, badan nelayan Cirebon, Brebes, Tegal, NU semua itu, NU semua tuh, yang belilah, tapi NU semua itu. Ya Allah, luar biasa ini, luar biasa ujian kita ini yang luar biasa. Minyak goreng naik, BBM naik, pajak naik. Entah kalau di kampung ya, kalau di Jakarta pajak naik, luar biasa. Jangankan orang yang kelas menengah, orang yang kelas tinggi pun merasa berat dengan kenaikan pajak yang berlipat. Di daerah Menteng, daerah yang elit itu pajaknya naik luar biasa. Makanya banyak rumah dijual, ditawarkan dijual, nggak mampu bayar pajak. Monggo kita pikirkan bareng-bareng. Bukan berarti kita oposisi, bukan. Tapi mari kita cari solusi yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama rakyat kecil. Harus ada rasa keadilan. Keadilan industri, keadilan proporsional, keadilan substantif. Sila yang paling belum terasa itu sila kelima. Ketuhanan lumayan, persatuan lumayan, kemanusiaan lumayan, kerakyatan lumayan. Yang paling jauh dari panggang dari api, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, masih jauh. Ada orang yang punya kekayaan, ada 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta orang. Ya, kita 100 juta orang, dikumpulkan kekayaannya sama dengan 4 orang. Ada orang yang kekayaannya 42 miliar dolar. Yang semiliar 15 triliun. Itu mendewek Rasulullah. Ada yang kekayaannya 38 miliar dolar. Ada 50 orang kaya Indonesia. Cibata, saya baca. Nggak ada tuh orang NU, Masya Allah. Nggak ada Solikin, Jumadi, nggak ada. Dulkipli, nggak ada lah. Madrais, Dulkanan, nggak langka. Anaknya Budi Hartono, Eka Cipta. Itu yang ada itu, nama-nama itulah. Tanoto, Aguan, Lipo. Yang ada itu namanya. Nggak ada nama, Solikin, nggak ada. Padahal seharusnya sila kelima harus menegakkan keadilan kontributif, keadilan proporsional, keadilan substantif. Jadi kalau dibicarakan panjang ini, mari kita prihatin bersama-sama. Insya Allah kita tetap tenang, tapi ya kita prihatin dengan keadaan harga-harga naik ini. Sekap semanten mawon, syukron wa dumtum fil khairi warakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabuluka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu dzunuba illa anta inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'alna wa lahum farjan wa makhraja inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuhunna baru wala fajir ya akramin ya hasibu ya jalil ya akramal akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uyuni lahadhat wala fil ashjar warqat wala fil ajsami harakat illa wahiyya bika arifat walaka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkika mutahirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlas samawati wal ard sakhir li ma'had kempek qulubal makhluqat sakhir lana kul makhluqat sakhir jam'iyatina kul makhluqat wa atif qulubal alamina bi asrihim alaina wal bisna qabulan bisalamahat Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila a'dam lakum umurana illam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghayra anna 'afiyataka ya usaulana na'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat واصل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء عنا إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت ويدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا فوز الجد منك الجد ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب أتمم لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.